sorrow and my heart will leave you never. Kamera roll and action. Bumper. Kembali lagi di Poros Halang. Poros Halang. Bukan Arsenal Halang, bukan Gunners Halang. Poros Halang. Bahas MU. Mohon maaf pembukaannya tadi North London Forever gak jelas. Sama apa tadi? Channel satu lagi. Gila. Bukan yang 49 undefeated. 49 I say. 49 undefeated until you meet the mighty Man United. Kan? Undefeated by United. Undefeated by Man United. Ini ngomong-ngomong undefeated. Manchester United tuh belum pernah menang loh dari 2019, Pep. 2019. Kita menang di FA Cup, menang. tapi hitungannya nggak 90 menit dong. Ya tapi tetap aja menang. Enggak. Maksud gue kalau 90 menit lewat kan artinya kan ada adu penalti, ada peruntungan yang dipertaruhkan. Peruntungan. Tapi kalau misalnya ngomongin 90 menit dari 2019, terakhir Carrick main, dia tuh terakhir tuh 2016-2017. 2017-2018 itu udah Nemanja Matic. Nemanja Matic. Carrick pun kalah di Arsenal 2-0. Nggak bisa nyetak gol tuh. 2019. Mei 2017. Itu musim terakhirnya dia. Yakin? Iya. Dari 2019 kita belum pernah menang, Pep. Oleh dipecat tahun berapa? 2021. 2002. Iya kan? Oleh 2021 kan? Interim manajernya siapa? Menang nggak lawan Arsenal? Iya, kan kita ngomongin di Emirates. Gimana sih? Kalau ngomongin 90 menit, belum pernah kita menang dari Emirates. Di Emirates belum pernah menang. Kalau di Emirates oke lah, tapi kan gue mikirnya cuman kalau ngomongin Arsenal secara keseluruhan. Iya, ada gitu. Emang FA Cup di Emirates? Di Emirates. Ya? Cuman kan penalti itu yang gue bilang tadi. Jadi buat kalian fans Arsenal yang pesimis, bodoh kalau gue bilang. Kalian punya apa ya? Punya sejarah yang terukir manis. Di Emirates tuh United nggak pernah menang dari 2019. Betul. Gue cuma mau memvalidasi omongan lu sebentar. Ya, silakan. Pada dasarnya sih, gue sih King MU loh ini bos. King MU. Baru menang sekali, bejir. Anjir. Baru menang sekali. Gue udah lupa rasa kalah. Menang City gitu. Menang lawan City. Sisanya seri, tapi nggak pernah kalah. Kalah tuh rasanya gimana ya? Lupa gue. Nggak. Tapi untuk yang ini, gue validasi dulu. Ntar lo. Ini kalau misalnya ada yang nanya, kok Bang Emon lebih pro Arsenal? Ya harus ada dua sisi. Karena dia kan pakai jersey United nih. Kalau gua ngebahas nggak seru jadinya pembicaraan ini. Nggak. Karena udah pasti menang. Nggak. Ayo Arsenal. Nggak. Kita malam ini ada Minpor, ada kameraman Arsenal. Ya. Cuman kalau gua akan memvalidasi omongan Emon tadi, mungkin ada benarnya. Gua melihatnya dari sisi teorinya Patrick nih, teori konspirasinya Patrick. Okay? Kalau kita mengingat beberapa waktu yang lalu, kita sudah mengalahkan sang juara Premier League, Liverpool, di Etihad. Kok di Etihad? Di Old Trafford. Di Anfield. Di Anfield lagi. Di Anfield, ya kan? Juara Premier League udah dikalahkan. Kita sudah bertemu dengan Chelsea, juara ya Conference League ya, tapi juara. Dan kemarin kita sudah mengalahkan juara Champions League, Manchester City. Kenapa gua agak khawatir bertemu Arsenal? Itu demolition lagi. Kenapa? Itu bukan menang lagi itu. Kenapa gua agak ragu MU bisa menang? Gimana sih tadi katanya Gua yakin menang. Tapi
agak lebih susah daripada ketemu sama Liverpool yang kita win easy. Pasti susah lah. Kita ngomong lawan City juga kemarin easy win. Chelsea easy win. Lawan Arsenal, gue nggak terlalu yakin easy win. Kenapa? Karena mereka belum pernah juara apa-apa. Mereka kan udah juara semua. Lah mereka juara apa? Juara FA Cup berapa tahun yang lalu sih? 6, 7, 8 tahun yang lalu. 2019. Lu lihat dong. 14. 21. Enggak dong. Iya dong. Enggak dong. 2020. Nawar gitu kan. 19, 21, 20 dia nawar sendiri. Mainan trofi Casemiro. Banyak Casemironya 2. FA Cup sama Carabao. Iya, makanya Carabao. Arsenal. Nah makanya di situ titik dimana gua agak susah nih lawan Arsenal. Soalnya MU ini King MU biasanya Lawan tim- kalau tim-tim raja-raja yang datang ke Old Trafford atau dia datang ke kandangnya lawan itu, King MU ini maju kalian semua, gua hadapin kan gitu. Tapi kali Kalau ini kan tim-tim semenjana gitu ya. Ya, lu tahu kan King MU suka sedekah poin. tim gurem tapi menang di Champions League kan masih satu loh. Lawan tim Gila. burung juga. Lawan tim burung juga. City lawan tim gurem kalah. Siapa? Bodo Glimt menang 3-1. Maksud gue itu. Kalau lu ngomongin tim Lu kecil tau lawan nggak tim kenapa? gede, Lu tau nggak kenapa Bodo City Glimt bisa bisa ngalahin kalah. City? Kenapa? Nonton videonya King MU. Lu nggak lihat Bodo Glimt main sama kayak MU? Katanya yang latih Carrick. Enggak. Pelatihnya Bodo Glimt dapat. Komandan. Gimana sih caranya? Gimana sih kemarin bisa ngalahin? Sampai Pep garuk-garuk kepala, sampai merah tuh kepala. Pusing. Pep pusing. Kemarin Bodo Glimt ada ya golnya yang dianulir juga kayak waktu. Oh iya. Karena mainnya sama. Niru. Jadi kalian yang mau menang lawan City, lawan Liverpool. Siapa sih? Nonton King MU. Bodo Glimt tuh apa sih? Bodo Glimt strikernya baru kemarin bikin 2 gol dia. Gue lupa namanya siapa. Bikin 2 gol. Itu 2 golnya sejarah. 2 gol pertamanya di Champions League coba. Bodo Glimt. Bodo Glimt. Muka Pep Tuh Guardiola kapan masih sih? betul. Yesterday. Kemarin. Nah, besok lawan Arsenal. Ya. Cuman ya dari track record kalau kita bicara kayak Emon tadi track record. Terakhir kali Michael Carrick ketemu sama Arteta. 2-1 juga sih kalahnya Arteta. Ada namanya Bloomberg sama agent itu kalau misalnya dikomentatorin nih agent Bloomberg. Loh, jangan kayak gitu fans City yang nonton nanti mungkin teringat lagi. Apa gimana? Bruno Cunha. Itu chant baru. Bruno Cunha. Show Bruno Cunha. Tapi kita di sini membahas Arsenal, bukan membahas City. Dalat. Kita nggak perlu ngebahas tim. Kalau Dalat yang bukan sudah kita gitu. kalahkan. Dalat hilang, Dalat kalah. Apa sih bang? Nggak tahu Tahu, kemarin nggak main jelas bagus kok nih. Dalat. Ayo Dalat semangat. Kalau Dorgu aja bisa jadi bagus, lu juga bisa kok. Tuh bedanya jauh lagi. Arsenal tuh 50 poin sekarang. Gimana lu ngejar? Luar biasa. Ini calon ini. Calon batuin lagi. Lu bayangin ya, kurang enak apa coba? Kemarin minggu lalu nobar kameraman Arsenal tiap kali MU bikin gol, lu bayangin 5 kali dia loncat merayakan, 3 kali dianulir perayaan dia kan gitu. Kameraman Arsenal lebih bersemangat nonton MU kemarin daripada kita yang nonton MU. Dah. Malamnya Dia ngedit. malamnya sambil ngedit dia misu-misu. Kosong. Tapi kan Aston Villa kalah. Untung Aston Villa kalah. Kalau Aston Villa nggak kalah, juara Premier League musim depan dibotol lagi kan sama mereka. Iya. Aston Villa. Kalah apa imbang kemarin? Villa Ini kalah. ngomong-ngomong pertandingan besok siapa yang nggak main nih? Nggak tahu. Siapa dari Arsenalnya? Iya dari Arsenal. Dari MU kayaknya kita nggak. Full Semua tim ya. full tim kan? Kita masih ada De Ligt sama Dele doang. Zirkzee. Iya. Nggak main. Nggak, gua ngitungnya Dele doang. Jadi kalau ada nggak buat apa. Gua tanya buat apa? Iya juga. Kita udah ada Mazraoui, udah balik. Kita punya duo yang luar biasa. Gini loh kameraman Arsenal. Kalian yang fans Arsenal yang nonton ini jangan langsung tersinggung. Gua ngomongnya sama kameraman Arsenal. Dan ini menurut opini saya ya. Menurut keyakinan saya. Gini loh kameraman Arsenal. Kemarin aja baru 2 yang balik dari Africa Cup of Nation. City udah nggak berkutik. Lah ini ditambah lagi Mazraoui.
Ibaratnya nih, penyakit yang kemarin yang diekspos adalah Dalot, hilang sekarang, udah ada Masraoui. Belum tentu kalau misalnya Carrick masang Dalot lagi gimana? Carrick smart, Carrick bukan Arteta. Kemarin sempat ketawa lagi. Hah? Salah passing sempat ketawa. Justru bagus dong. Apa tuh? Apa? Kalau dapat balik, kan ada perlawanan. Kameramen Arsenal sudah kelamaan bersama Porsalam. Sudah luar biasa. Smash menyilang. Sikapnya udah kayak PSM. Iya, sikapnya udah kayak PSMI sekarang. Cuman kalau kata orang nih Pet, laga ini tuh masih laganya manager bounce. Kita tinggalin kata-kata honeymoon period ya. Manager bounce tuh biasanya pertama kali manajer datang di pertengahan musim, biasanya tuh 2-3 pertandingan tuh gacor. Ya, Katanya begitu. Paling banyak 5. Nggak apa-apa. Nah, kita ngomongin Arsenal yang lagi sama-sama juga kalau gue bilang gacor. Gacor gimana? Deh, nggak kalah-kalah dari Lu kemarin seri baru seri nggak kalah. lawan siapa? Forest. Forest kan? Forest bagus. Forest peringkat berapa? Peringkat berapa sih Forest? Gua mau pakai kalimat-kalimatnya mereka aja. Forest sekarang itu 16. peringkat 16. Liverpool kemarin kalah sama seri apa kalah kemarin Liverpool? lawan Burnley seri 1-1. 1-1. Tapi habis itu dia bounce back. Lawan Marseille di kandang Marseille dibantai, sama Greenwood lah kayak nggak bisa Arsenal ngapa-ngapain. kan. Sama lagi Ya Arsenal. iya, kan. maksud gue ini kan ada gini. Kalau ngomongin mental Liga Inggris tuh berbeda. Satu, Arteta tuh mungkin menurut gue agak kesulitan lawan strategi 3-4-2-1. Mereka kesulitan lawan Crystal Palace, mereka kesulitan lawan siapa? Nottingham Forest. Itu juga 3 back kan. Nah ini lawannya sama-sama 4 back. Jadi nyaman, ditambah mereka nih full team. Trennya baru kemarin habis Tapi belum tentu. menang di kandang Marseille. Marseille itu gila loh di stadion itu. Tapi belum tentu, Mon. Supporternya luar Sekarang biasa. lu bilang dia kalah kesusahan melawan Palace, kesusahan melawan Iya. Nottingham Forest yang notabene menggunakan formasi 3 back. 3 back. Gitu. Sementara Dia 3 back terus shift ke 5 back. Iya, Ih, sementara. bingung dia. Michael Carrick memang kemarin main 4-2-3-1. Tapi dia juga pernah main 3 back, Mon. Di Boro juga Dia main ngerti 3 tapi back. dia cuman satu gini, yang pernah gue jelasin dia pakai 3-4-2-1 itu satu pertandingan, dia pakai 3-5-2 yang which is juga menurut gue favoritnya itu ada sekitar 5 sampai 7 pertandingan. 3-5-2 sama 3-5-1-1. 3-4-2-1 tuh dia cuman pakai 1 kali dan itu pun seri. Nggak pernah dipakai lagi. Itu juga kalau nggak salah lawannya kemarin yang gue bilang siapa? Coventry City. Jadi kalau kita ngomongin Carrick, dia kan tipikal pelatih modern. Ya. Dan pasti panutannya udah jelas siapa, Sir ya Alex. kan? Karena cara dia main kemarin sama seperti ketika Ole awal-awal lah, musim awal-awal. Ya ini United Main DNA sabar. yang mereka bilang Iya, begitu. ini yang orang-orang bilang mungkin DNA-nya kayak gini. Sebenarnya Ya. kalau menurut gua kalau ngomongin DNA, United tuh dari dulu, dari zaman Sir Alex itu mainnya sabar, dapat bola, mau second ball, mau langsung curi, serangan balik cepat, counter yang cepat, fast break yang cepat, dan itu terjadi. Bedanya sama Carrick dimodif, dia pakai tiki taka. Gue nggak tahu bawaannya Carrick atau Steve Holland ya, karena Steve Holland waktu zaman Sam Allardyce juga Inggris rada-rada kayak gitu, rada-rada tiki taka juga mainnya. Nggak pernah gua ngelihat Gerbang Selatan main tiki taka selama pegang Inggris. Enggak, Steve Holland kan zamannya Sam Allardyce kan. Nggak, tapi kan dia juga asistennya si Southgate. Ya gua nggak tahu, mungkin lebih keras kepala. Menurut gua Carrick nih tipikal pelatih muda yang gampang bereksperimen. Lu kalau misalnya ngelihat cara dia nih, gua pernah nge-capture beberapa taktik yang dia pakai dan itu lumayan banyak. Sebentar. Oke. Dah, selesai sebentarnya. Iya, lama ini. Lama, jangan sebentar. 2 bentar, 3 Oke, bentar. sembari dia itu, Ya. karena dia tadi ngomongin tiki taka, gue cuma mau mengingatkan aja. Pep Guardiola ketika di Barcelona, ketika dia di Bayern Munich,
salah satu yang terkenal dari dia adalah tiki takanya kan. Iya, justru dia kebingungan karena emang udah lama nggak dipakai di City. Kan karena ketika dia masuk ke Liga Inggris, terus dia dan banyak yang bisa nge-counter permainan itu. Akhirnya dia dipaksa untuk beradaptasi dengan Liga Inggris, makanya dia sekarang udah meninggalkan tiki taka. Gue cuma mau mengingatkan, kemarin yang tadi kita bilang Bruno Cunha. Iya, itu di depan mata Pep. Itu di depan Pep Guardiola. Ini permainan gue nih. Lah ini kan cara gue main. Kenapa dipakai? Udah gitu, gue juga cuma mau ngingatin gerakannya Kobbie Mainoo yang bisa-bisanya ngegocek. Langsung motong. Itu benar-benar kanlok sih kalau gue bilang. Gila. Pada waktu dia bilang untuk Kobbie Mainoo dia pemain muda yang menurut gue talentanya besar dan gue akan coba maksimalin talenta dia, dan itu terjadi di pertandingan kemarin. Itu benar-benar kalau menurut gue ya, mungkin kalau Pep lebih prepare dengan permainan, Carrick mainnya kayak gini, dia mungkin akan pakai 4-2-3-1 juga. Tapi nggak bisa lu kemarin tuh 4-1-4-1 tengahnya kosong. Lu nggak bisa salahin Pep sebenarnya. Dan pemainnya bingung. Iya. Gimana? Dan gue juga nggak bisa nyalain Pep. Maksudnya kita nggak bisa mengatakan bahwa Pep bego di situ. Iya. Literally namanya yaitu baru ganti manajer. Formasi ketika kita aja yang mau nonton bola kita bingung. Lah, ada Dorgu. Ini mau main berapa back? Ketika Pep Guardiola menerima DSP, daftar susunan pemain, itu dia juga mungkin bingung kali. Lah ini ada Dorgu, ada Dalot. Berarti ini wingback dong. Oh jangan-jangan mau ngelanjutin 3-4-3 nih. Jadi wajar kalau menurut gue Pep nggak mempersiapkan diri, nggak mempersiapkan tim. Itu juga ini. Nggak juga sih kalau menurut gue Pep pasti ngelihat pertandingan Carrick ke belakang. Ini udah jelas. Ini yang tadi gue mau ngomongin. 4-2-3-1 Carrick dia pakai sekitar 121 games. Terus dia 4-4-2 tapi itu buat transisi, kebanyakan mungkin ngikut di sistem 4-2-3-1 ya. Tapi ketika formasi itu dipakai dari awal itu cuma 7 games. 3-5-2 5 games. 3-4-3 cuma 1. Itu yang gue bilang lawan Coventry City. Dan dia juga sempat pakai 4-3-3 diamond sama 4-4-1-1. Itu sebenarnya modifikasi dari permainan Pep yang kemarin 4-1-4-1. Cuman bedanya Pep itu kan 4-1-4-1 kan mid block kan. Udah pasti belakang ke tengah tuh ngumpul di tengah. Makanya kita banyak banget kekurung dan mereka megang possession kan. Cuman ya itu balik lagi. Ini kita ngomongin Carrick yang emang filosofinya udah dia bawa dari dulu, udah dipraktekin di Middlesbrough. Yang gua heran kenapa Pep nggak bisa counter. Dia harusnya nonton videonya Carrick dong. Nggak mungkin dia nonton videonya Manchester United cuma susah, Carrick kayak gimana, nggak mungkin. Cuman susah. Dan Pep udah akui itu di post conference, abis pertandingan itu dia conference. Kalau dia mau pelajari video Carrick sebelum pertandingan itu ya, itu dia megang Manchester United yang lawan Arsenal, udah. Tapi saya tidak bisa berpatokan pada itu. Kenapa? Itu 3-4 tahun yang lalu dan pemainnya juga berbeda. Iya, itu yang penting. Itu yang penting. Kuncinya di situ kalau berbeda. Waktu itu dia masih mengandalkan McTominay dengan Fred. Lah sekarang udah nggak ada McTominay, nggak ada Fred. Oh enggak. Maksud gua gini. Waktu dia mungkin nonton video Carrick di Middlesbrough, di Borough, itu kan Marcus Tavernier, terus lagi Morgan Rogers, terus tiba-tiba mereka semua cabut, di depan coba Akpom, terus ada si siapa Belcote atau siapa gitu ya. Nah intinya ketika dia pegang Manchester United di situ udah ada Bruno, ada Mainoo yang ya itu tadi mungkin belum ke unlock skillnya. Terus kita ngomongin Casemiro, lo lupa Casemiro bukan pemain cepat, tapi ketika dia ditaruh di tengah buat jadi center, bisa dibilang kemarin dia semi double pivot. Di double pivot dia main. Enak banget. Dia udah tinggal ngarahin bola kemana aja, ketika dapat counter kelar. Itu kan banyak banget dia dapat bola dipassing ke Casemiro ditinggal distribusi. Itu bocah dua Bumo sama Ahmad tinggal lari aja udah. Jadi itu yang menurut gua Pep yang nggak prepare kayak lebih bahaya ya. Kita kalau ngomongin formasi, 7-0 itu harus. Bahkan kalau kita ngomongin formasi, gue sempat nonton Sky Sport ya kalau nggak salah, yang ada Thierry Henry sama Jamie Carragher. Ya, gue juga nonton itu. Ya,
Gue setuju. Carragher bagus tapi ngaco. Ya. Henry yang bagus karena dia penyerang dan dia main tengah juga. Plus dia memang manajer yang lebih handal dari. Carragher emang pernah jadi manajer. Nggak pernah. Banyak bacot sih lu. Tapi gue setuju dengan yang diomongin Henry. Carragher. Henry mengatakan main memang 4-2-3-1. Tapi mid game itu sebenarnya mereka ini kalau menurut saya ini mereka udah main 4-3-3. 4-4-2 juga. Iya. Tapi mereka itu kelihatan ditunjukkan nama Henry kan itu yang paketannya itu. Itu 4-3-3. Makanya mereka bisa ngepres sedemikian rupa. Dan ketika counter, yang dua sayapnya ini bisa lepas. Gue langsung, iya ya, kenapa jadi 4-3-3 ya? Itu kenapa gue bilang, bukan balik lagi ke Amorim, bukan. Tapi ini pemain-pemain, gue baca komen, yang tanam apa, yang Carrick nanam apa gitu. Itu komen tolol sih menurut gue juga. Gue males mau komentarin, udah ada yang komentarin masalahnya. Cuma menurut gue ini pemain-pemain yang udah terbiasa bermain taktik yang fleksibel di bawah Amorim. Dia bisa dia awal 3-4-2-1 tiba-tiba berubah jadi 3-5-2, tiba-tiba jadi 3-6-1, tiba-tiba 4-4-2. Jadi balik tinggal ngikutin doang ketika Carrick tuh. Kita bukan pengacara Amorim yang bukan, cuman ini pemain yang udah terbiasa. Gua ngambil omongan lu. Gua ambil omongan lu dan gua ambil omongan Amorim. Dengan sistem ini, gua jamin ini Amorim yang ngomong dulu. Kalau mereka sudah bisa menguasai sistem saya, mereka bisa bermain sistem apapun. Terbukti. Dan ini terbukti. Carrick membuktikan. Gue setelah Henry ngomong gitu ya, dan ini kan benar-benar udah dengan flowchart dengan apa semua ya kelihatan. Iya ya. Kenapa jadi 4-3-3? Siapa yang ngomong? Saya. Enggak, maksudnya gue bilang, kalau dibilang kita mainnya, ya kita mau mulainya dengan 4-2-3-1. Tapi mid game kita udah berubah jadi 4-3-3. Ketika kita bertahan, kita tuh sebenarnya 3 back loh di belakang. Iya, 3. Terus karena Dalot 4-4-2 juga jadi bertahan. Iya, karena Dalot udah lari ke tapi depan. Tapi balik lagi, balik ke omongan di awal. Ini manajer baru dan kita semua tahu. Apalagi Carrick ngebawa filosofi yang masuk nih sama pemain-pemain yang dari dulu ketika mereka masuk di Manchester United bahkan di klubnya masing-masing main dengan 4 back. Intinya 4-3-3, kebanyakan 4-3-3 atau 4-4-2. Ini pemain-pemain yang ngerasa kayak akhirnya kita main sesuai dengan posisi alami kita. Dan kita harusnya bisa lebih menguasai gitu. Dan salah satu yang kemarin perubahan banget, ini gua akuin. Ini juga bukti bahwa kita bukan pengacara Amorim. Yang gua senang banget lihat kemarin, kita main dengan tempo yang sangat tinggi. Oh iya. Itu gua seneng banget lihatnya kemarin. Cuman ya itu balik lagi, Pet. Balik lagi. Tempo yang sangat tinggi, ingatan yang masih sangat baik ketika ditinggal manajer lama, terus cara bermain yang udah dilatih sedemikian rupa dari dulu. Ini mau inget berapa lama nih? Iya kan? Gue sekarang ngelihatnya ke Carrick, berapa lama lu bisa pegang tim ini main kayak kemarin lawan City? Pembuktiannya di Arsenal sebenarnya gitu kan. Cuman ke depan kan kita lawan siapa lagi abis Arsenal? Setelah Arsenal kita Crystal Palace ya kalau nggak salah. Apa Fulham baru situ. Ya pokoknya Fulham, Crystal Palace gue lupa deh ya. Intinya ujiannya ya ini. Kalau menurut gue ujiannya Carrick ya di Arsenal ini dengan tim. Oh iya, Spurs dulu dong. Kan kita punya tour. Iya benar. Ya kan? Oh iya. Gimana? Habis Spurs Fulham ya. Seharusnya bukannya Spurs. Iya, maksud gue gini. Ini kan pemain yang masih fresh banget. Terus lo ngelihat Arsenal nih lagi ya lo nggak bisa memungkiri saat ini Arsenal adalah salah satu top flight klub di Eropa. Mungkin kalau dia ketemu Real Madrid masih bisa ngelawan. Enggak dong, Real Madrid kan lagi nggak ada pelatih. Enggak. Kan gue lagi ngebangga-banggain, jangan dikonter. Iyalah. Real Madrid mau ngambil Ruben Amorim. Patrick Kluivert lagi nganggur Real Madrid. Ada yang ketawa. Mimpor ketawa di belakang. Ya, jadi maksud gue gini. Kemarin berani ketawa nggak? Kemarin berani ketawa. Jadi gini, kan lupa dah tunggu mau apa dah. Kan lu yang mau ke Patrick Kluivert. Maksud gue gini, kalau misalnya gue sih pengennya ngelihat
permainan Manchester United tuh sama seperti kemarin. Apapun yang dilakukan sama Arsenal, tetap mainnya sabar. Nggak apa-apa. Kan kita udah membuktikan, semua klub Liga Inggris udah membuktikan kalau pemain main possession belum tentu lo menang, ya kan? Iya. Udah sabar aja main, tunggu main game plan sesuai yang kemarin diterapkan. Dan itu aja. Ditambah kita sekarang ada Mazraoui kan, iya. harusnya ada pemain yang lebih pinter dari pemain tadi kita kan, yang kemarin. Yang nonton kan mikir, lah ini preview lawan Arsenal atau review City sih bang? Lu Ya Arsenal kan. Nah sekarang gua nanya gini, gua nanya ke lu ya, dan gua juga bakal nanya ke kameraman Arsenal. Kameraman Arsenal dulu deh gua tanya, menurut lu squadnya City itu berbahaya nggak, kameraman Arsenal? Nggak kemarin, menurut lu squadnya City itu berbahaya nggak? Ya berbahaya, cuma Berbahaya. Kan backnya kan kemarin lagi ini kan. Ya lagi jelek. Enggak, banyak yang cedera. Banyak yang cedera ya, makanya dia ngambil loan, terus dia mainkan pemain muda kan. Dan ditambah lagi Luis juga beberapa kali bikin blunder, termasuk lawan Bodo Glimt juga kemarin blunder. Oke, dah. Menurut lu, squad yang mana yang lebih berbahaya? Squadnya Arsenal atau squad City? Kalau menurut gua, jujur, Iya. Arsenal saat ini. Kenapa? Karena City Semenyo baru datang. Mungkin kalau dia udah ngerasain sekitar setengah musim sama Man City, gua nggak mau nganggap Cherky. Bahaya itu tim. Plus mereka kuncinya itu ada di Semenyo sama dapat Guehi. mereka dapat Guehi. Oke. Jadi kalau menurut gue sekarang ini gue baru ngelihat plus 25 lo Arsenal. Ya. Si Haaland kurang jago apa, tapi Ya. City masih plus 23. Nah, sekarang itu yang gue lihat nih, Mon. Kita pakai matematika gila lah ya. Sebentar. Arsenal Gabriel Jesus udah cabut kan? Akhir musim. Oh, bukannya udah tanda tangan ya? Udah cabut ya? Oh, masih. Berarti masih 3 striker ya? Havertz, si Mas begini sama Mas Jesus. Lagi sehat juga kan? Ya. Terus Pep. Nah, gue ngelihatnya pakai matematika gila aja lah ya. Kalau gue bilang tim yang lebih mateng, itu City. Ya, kalau gue pribadi. Pelatihnya jago anjing, bukannya pemain. Iya, itu dia. Pelatihnya jago. Pelatihnya jago. Timnya lebih mateng menurut gue. Ya. Nah, sementara. Karena ada yang ngomong nih, pelatih jago kok kalah. Ya pelatih jago juga bukan berarti harus menang terus. Ferguson Emang orang kira jago Ferguson apa? nggak pernah kalah ya? Terus. Dah. Pep Guardiola juga waktu pegang Barcelona masih ada kalahnya. Dah. Jadi kesel gua. Padahal lu yang ngomong. Nah, cuman kalau gua bilang Arteta bagus. Ya, untuk manajer muda dia terhitung bagus. Tapi Bang Patrick, tapi gue tahu dia lagi ditempa mentalnya selama 4 tahun terakhir ini. Ya, dan 4 tahun terakhir maksudnya? Kan jadi runner up terus. Oh, itu kan melatih mental. Ya kan? Mentalnya bisa jadi kena gitu. Bukan kena, justru jadi kuat dong. Oh, karena gue nggak mau lagi jadi runner up. Gak mau jadi runner up. Gue harus juara tahun ini kan gitu. Sebelum gue kalah-kalahan lagi. Ya, cuman Mon. Kelemahan daripada seorang Arteta ini, kalau gue perhatiin ya, dari 4 tahun yang terakhir ini, kenapa dia dapat istilah Arsenal itu bottle FC? Sebenarnya itu balik lagi kepada mental, baik itu dari pemain maupun pelatihnya. Nah, mental si Arteta ini, gue quote junjungan mereka lah, junjungan fans Arsenal, Coach. Ya. Coach Justin. Ya. Nah, gua ambil nih kalimat Coach. Arteta itu manajer mental tempe, gitu. Dia itu nggak siap, dia itu bandel. Kenapa mainin Zubimendi terus kan gitu? Zubimendi jelek. Zubimendi emang jelek. Kan itu, gua kan ngambil quote aja. Gua nggak quote Coach aja. Tapi gua ada benarnya menurut gua. Coach kan nonton kali, Coach tidur. Jadi. Cuman gua ada benarnya Coach. Ini. Apa lu yang salah ngambil quote? Enggak. Beneran dia ngomong Zubimendi. Iya. Udah. Maksudnya dia lebih kepada lu kenapa nggak mencoba berubah? Kalau kita tadi ngomongin Carrick, mid game dia bisa mengubah permainan. Ditambah lagi timnya udah mengerti untuk berubah formasi in mid game. Nah, yang gue perhatiin Arsenal tidak sefluid itu untuk mengubah formasi di tengah pertandingan. Ditambah lagi manajernya Arteta memang keras kepala. Bukti dari keras kepalanya, bertahun-tahun butuh striker, baru tahun ini beli striker.
Kan gitu, itu salah satu Biasa aja lagi. bukti. Biasa aja lagi mas-masnya kayak gini. Jarang banget begini sekarang bang. Biasa aja. Lebih sering yang ini bikin gol. Terus. Lebih sering yang begini bikin gol, yang begini bikin gol. Yang datang dari Mahal, striker lu mahal. Mahal striker lu. Gak mau tuker sama Sesko. Nggak mau tuh kan? Nah, kitanya nggak mau. Kita nggak mau. Udah nggak tertarik. Maaf, kita nggak tertarik. Terus. Kita masih, kau udah kalah ya. By the way, kameraman Arsenal, kau udah kalah taruhan sama aku. Desember udah lewat, belum ada 10 gol. Jadi teringat. Ini episode kata-kata kameraman Arsenal. Enggak, tapi ya itu. Ya. Kenapa gua pede besok tuh ngadepin Arsenal? Gua pede. Gua pede. Keraguan gua cuma satu, kalau gua udah mau ngingat konspirasi teori gua. Arsenal bukan juara siapa-siapa, sementara yang sering dikalahin sama King M itu adalah sang juara. Itu doang yang bikin gua ragu. Tapi overall gua pede. Karena ya itu tadi, kalau kita ngomongin secara taktikal, Arteta nggak bisa. MU bisa menang lawan tim gede. Cuman karena besok lawannya Arsenal, jadi mungkin lebih pede. Karena tim kecil. Agak susah menangnya. Karena kalau lawan tim gede yang juara-juara, MU menang gampang. Besok kan Arsenal kan nggak juara apa-apa nih, agak susah. Tim kecil. Tim kecil. Lu lihat lawan Wolves kita susah, ya kan? Lawan Burnley kita susah. Wah, masuk akal juga. Ya kan? Lawan Grimsby Town kita kalah, bro. Patrick Logic, tenang. Fans Arsenal ini Patrick Logic, jangan diambil hati. Tapi kalau kita mau ngomong seriusnya, kalau gue bilang besok nih, ini sebenarnya perang balik lagi antara Arteta dengan Michael Carrick, lebih kepada chess match dua manajer ini lagi. Menurut gue, Carrick lebih unggul. Kenapa? Karena dia bisa mengubah sistem di tengah pertandingan. Arteta agak kesusahan. Satu karena dia bebal, yang kedua. Tapi itu pelatih pintar. Dia pintar, bukan gue bilang nggak pintar. Cuman dia bebal dan dia menurut dia, kapan sih lu ngelihat di big match ya? Kita ngomong big match. Kapan sih lu ngelihat Arteta mau mengubah sistem dia di tengah pertandingan? Cuman dia kan terkenal kan shift taktik. Apa? Dia shift taktik. Ya. Dia bisa ngeganti taktiknya nggak di tengah pertandingan memang di antara game itu dia bisa merubah. Beda cerita. Apa kameraman Arsenal? Silakan. Nggak pernah lihat match-nya sih. Gue nonton big match aja sih. Kemarin lawan Inter bisa ngobok-ngobok Inter mah karena Internya aja bang. Katro. Kata Minpor Internya Katro. Kata Minpor ya, bukan kita. Kita mah menyampaikan apa kata Minpor. Siapa aja sih pemainnya Inter? Ya kurang atra apa dong? Coba cek bagi gua dan kalian Darmian. makanya bagi gua ya dan kalian jangan marah. Karena Man United juga sama tololnya. Bagi gua tim yang mau ngambil Onana sebagai kiper itu adalah tim tolol. Kita dua-duanya sama tololnya. Lu bingung kenapa kemarin final yang pertama lu kalah? Bener, gak ada yang tahu pemain Inter siapa tuh. Di Marco Zielinski. Lah kayak gitu lu gampang. Akanji. Kayak gitu kameraman Arsenal tadi. Woi, lawan Inter kita 3-1. Tapi ada keunggulan Arsenal nih. Apa tuh? Ini gue masih berpositif thinking. Okay. Fans Arsenal. Ada unggulan Arsenal. Ada. Lu jangan aja lu pada lu. Kalau MU songong, walaupun kita udah 1 dekade nggak juara Premier League ya, kalau itu songong, karena kami masih memegang titel kok. 13 kali lo juara Premier League bang. Ini orang beda nih Poros Salam yang episode ini biasanya penuh data-data ini ngata-katain lu. Harusnya lu balikin. Kalau ngomongin statistik, Arsenal tuh masih unggul menang lawan MU gitu. Diam aja bang. Ya anjir. Ini udah dibelain songong. Tapi ada keunggulannya Arsenal di pertandingan lawan MU. Mereka akan all out. Kenapa? Karena laga berikutnya adalah laga Champions League. Mereka lawan siapa nih? Khairat Almaty bukan? Mamat Al-Khatiri. Siapa sih namanya? Kaimat Almaty ini pemain klub mana sih nih? Khairat Almaty. Ya intinya tim kecil lah ya. Maksud gua itu mereka bisa nurunin cadangan lawan mereka ketemu tim kecil 2 kali di Champions League. Ya lawan stand up komedian ini. Iya. Mamat Al-Khatiri. Ketemu sama Kairat Almaty. Terus berikutnya mereka tandang ke
Tapi sumpah ya. Kok Upton Park apa? Sorry, Leeds United apa? Anjir, Upton udah dia. Upton Park lagi kok gue. Ini ke kandang sapi, kandang domba. Kandang domba apa sih namanya? Elland Road. Jadi, iya Elland Road. Jadi ini laga yang menurut gua Arsenal bisa all out. Ya. Di pertandingan berikutnya karena posisi di Champions udah aman dan status dia nih, gue lihat lagi City tuh besok lawan yang terdekat City kan? Ya kan? City lawan Villa itu berat. Jadi itu berat. Iya, jadi maksud gua ada ketenangan dalam diri semua pemain kayak kita all out aja. Nanti lawan Khairat Almaty ini kita ya seadanya, kita istirahat kayak ngapain kayak jajan kayak ngapain gitu. Tapi udah knockout bukan? Hah? Belum ya? Ya udah aman, kan? udah aman. Iya udah. Udah aman di Champions League. Juara Champions League ini. Anjay. Nah, itu mungkin salah satu kenapa gue bilang di luar pertandingan besok ya. Pertandingan besok itu pasti penting untuk Arsenal karena dia butuh poin. Untuk mengamankan kemarin udah seri. Ya kemarin udah seri soalnya kan. Cuman ini kenapa gue bilang besok itu MU bisa ngambil kesempatan untuk menang. MU bisa merusak konsentrasinya Arsenal dan Arteta. Yeah. Karena Arsenal ini kan obsesinya juara Champions League kan. Biar nggak setiap datang ke kandang Aston Villa, ke Nottingham Forest ditunjukin piala 2 biji di pintu kan itu kan. Biar nggak bisa lagi lawan-lawannya Champions of Europe, you'll never sing that, you'll never sing that, you'll never sing that. Champions of Europe, you'll never. Kenapa tadi gue nggak pakai baju yang ada patch ini ya? Tapi anyway, kenapa gue bilang ini kita bisa ngambil kesempatan? Walaupun lawan Mamat Al-Katiri. Lupa lagi gue namanya tadi apa? Khairat Almaty. Gue jadi sedih ya. Klub yang gue nggak kenal aja main di Champions League, man. Kita nggak main di UCL. Iya. Cuman mau nggak mau Arsenal pasti akan memfokuskan dirinya ke Champions League lebih utama. Walaupun sebenarnya fansnya gue tahu lebih mementingkan ke Premier League. Ya. Cuman Arteta kayaknya kalau lu disuruh pilih antara Premier League dengan UCL, gue yakin nggak bisa. Kalau lu cuma dikasih satu gimana? Lu kata sehebat apa Arsenal lu? Lu nggak nonton videonya Walcott nanya ke Rooney, menurut anda squad 2008 MU anda dengan ketemu squad Arsenal sekarang, mana pertanyaan tolol, mana yang akan menang? Dengan nggak nyampe 30 detik, nggak nyampe 1 detik, Rooney cuma jawab, kita babat habis sama mereka. Dan kalau kalian mengatakan jawaban Rooney itu tolol lah, bos, nonton bolanya sejak kapan sih? Lu nggak ngeliat? Lu nonton Legend main aja, Legend main lebih bagus daripada MU main. Anyway, kalau menurut gua pertandingan besok menjadi krusial buat krusial buat Carrick, buat Manchester United menurut gua dan buat Arsenal juga. Arsenal karena kalau they flop this. Pembuktian Carrick lah ini. Kalau sampai Arteta gagal menang besok lawan United, yang kemarin 7 poin itu, selisih 7 poin sekarang, itu otomatis akan hilang. Karena mau namanya Aston Villa yang menang atau City yang menang, jarak itu kembali lagi jadi 5. Jadi 4. Jadi 4. Artinya Arsenal masih harus bertandang ke City. Arsenal masih harus ketemu Aston Villa. It's all in the whole game. Itu yang kembali kemarin kita memperkirakan Desember they bottle it. Bisa jadi bulan April di botolnya. Bulan Mei Toto Aston Villa aja yang udah ngangkat piala. Plus 25 kalau City plus 24 atau plus 23. Iya. Kejar juga mahalan. Lebih sakit lagi kalau sampai kejadian 2012 keulang. Jangan poin sama selisih gol yang bikin juara. United juga mesti mikir nih, habis lawan Arsenal, Fulham dulu, baru Spurs. Enggak, Fulham dulu. Spurs. Dan advantage-nya semua game ini, 2 game ini Fulham sama Spurs ya di Old Trafford. Semangat ya yang mau tur ke Old Trafford. Kita rencana sapu bersih nih. Harusnya. Habis itu lawan West Ham, kita tandang ke London, terus lawan Everton ke Bramley Moor, Crystal Palace, Newcastle. Wah. Sebenarnya kalau menurut gue besok ini lawan Arsenal, the burden itu ada di pihak Arsenal. Ya, setuju sih. True. Cuman ya itu gue bilang, balik lagi. Kenapa mereka bisa pede, kenapa mereka bisa yakin dan mereka mau all out karena lawan berikutnya ya bisa dibilang mudah. Walaupun Leeds juga termasuk pembunuh tim raksasa ya.
Cuman apalagi main di Ellen Road. Ya itu, gue setuju sih kalau itu, gue nggak bisa lawan itu. Bener, karena they basically memang butuh sih all out untuk besok lawan MU. Harus all out. Di luar memang ketemu sama King MU yang baru aja ngebunuh raja terakhirnya Premier League. Iya. Salah satu lagi tuh. Kalau nggak dibantu sama wasit, Andy Taylor, udah 7-0 lu. Disensor nggak sih ngomong tadi? Nggak pakai sensor dia udah gemes. Biar sekalian di cancel lu katanya. Sorry guys, video nggak bakal tayang. Cuma Kita dari dulu mau sensor. no sensor di pada salah. Enggak sih, akhir-akhir ini jadi banyak sensor, mimpar. Dulu orang berantem sampai nggak tayang. Enggak. Susah. Udah, kita bahas timnas aja di bawah John Hartman. Aduh, sorry. Aduh, harusnya kan gua Arsenal, gimana Iya sih sih, kita dulu. Gimana sih gue nih? Pokoknya intinya, sorry ya kalau preview kali ini lebih banyak bercandanya. Cuman basically kalau menurut gua besok nih adalah pertandingan yang lebih krusial buat Arsenal daripada untuk MU. Karena Michael Carrick perlu untuk pembuktian dirinya, ya kan? Jangan sampai dibilang one hit wonder juga kan lawan City. Iya dong. Habis itu ancur-ancuran kan? Atau gitu. enggak one hit wonder lah, 3 hit wonder sama Ya. 4 lain. Nggak, maksud gua tuh Harus konsisten masih lah. ada sebuah pembuktian dari Michael Carrick dan gue yakin dia bisa membuktikan diri. Cuman kalau kita ngelihat dari overall game untuk satu musim ini pertandingan yang sangat penting buat Arsenal karena di luar performa MU juga lagi menaik nih, membaik Lagi setelah dapat manajer baru. Boost untuk mengalahkan di derby dan yang dikalahkan itu adalah juara Premier League. Itu boostnya itu ibaratnya kalau lu main game 99 nyawa lu nambah 4 kalau main Mario Bros, bukan nambah 1 kan gitu. Lagi mukul-mukul tering. Nah. Dari 5 jadi 6. Iya, jadi semangat banget ini MU-nya. Main Barkney Ditambah lagi, kalau lu perhatiin, lu yang nggak percaya, lu tinggal lihat aja highlight MU 2019. Bruno Fernandes kemarin mainnya seperti Bruno Fernandes yang dibawa oleh Iya, Jose yang tadi gue bahas. Nah, sama Casemiro juga kayak Casemiro waktu dia juga. Madrid, enak Nah, banget. makanya menurut gua Distribusi bolanya. this is a game yang Arteta cannot afford to lose. Nah, kalau gua inget Arteta ketika dia tahu ada game yang begitu berat, gua kasih contoh City 2 tahun yang lalu. Dia datang untuk seri aja udah seneng. Iya. Liverpool tahun lalu. This is the mentality of Michael Arteta. Ini yang membuat Mikel Arteta. Ini yang membuat yang seperti junjungan mereka aja, coach itu benci banget lihat Arteta. Yang paling sering bilang Arteta out kan justru coach. Jadi gitu ya? Iya. Makanya bagi gua he has a point. Coach has a point. Karena this guy betul-betul mentalnya ya itu gitu. Oke, MU lagi bagus nih. We come untuk bertahan dulu atau we come untuk jangan sampai kalah aja dulu. Bener juga. Gitu. Itu sering dilakukan Arteta ya. Nah, iya. Cuman ya ini. Lu bayangin waktu lawan City 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, yang dia selebrasi loh. Hasil seri diselebrasi di Cuman balik lagi, ini Michael Carrick yang belum ketemu Arteta dengan set piece yang sudah dilatih sedemikian rupa. Oke. Itu juga Karambol. Bos, Jadi, yang penting menang bos. nah, lihat nih, fansnya sama haramnya. Begitu doang. Begitu doang. Ngomong-ngomong tengah Casemiro nih, Pak. Ya. Lagi ada berita yang bukan berita nih. Terima kasih Udah. Abang Kasih. Menurut gue sempat nge-tweet tindakan ini dilakukan Manchester United dan juga Casemiro setuju untuk berpisah di bulan Juni di akhir musim. Menurut gue ini langkah yang bagus. Smart move lu bilang. Dan gue yakin kalau dia terus bermain konsisten kayak kemarin lawan City, gajinya akan tetap. Walaupun umur segitu ya gajinya akan tetap gede kayak waktu CR7 cabut ke Arab. Nah, maksud gue siapa menurut lu selain Kobbie Mainoo yang bisa dimaksimalkan di game-game ke depan? Karena kayaknya Casemiro kita udah nggak ada turnamen lain ya. Nggak ada. Udah pasti Casemiro Casemiro akan main tiap weekend. Dan salah satu yang ketika gue baca, jujur gue sedih banget waktu dapat pengumuman dari Manchester United yang Casemiro nyata. Cuman yang gue yakin sama case
Dia mengatakan 4 bulan, gue masih punya 4 bulan untuk memberikan yang terbaik dari gue. Dan ketika pemain udah menyatakan itu, dan plus kemarin kita ngelihat yang dia selebrasi sama Carrick, dia loncat ya. Yang gue baru lihat tadi kayaknya gue baru lihat. Ternyata waktu diganti itu dia marah, dia kesel. Gue ngelihatnya passionnya gitu loh. Ada orang yang bilang Casemiro datang ke MU untuk duitnya. No, menurut gue dia datang untuk pengen main gitu. Mental juara. Bahkan ketika ditanya, ya dia pernah diinterview sama Matty, lo kalau suka komentar yang baik, ini orang luar ya, bukan Goldbridge yang gua arahin, ke Matty FC. Dia diinterview sama Matty FC waktu tour di Amerika. Dia tanya, pertandingan yang paling lu senengin, yang paling teringat sama lu selama berpakaian MU, pertandingan apa? Dia bisa aja mengatakan beberapa pertandingan yang dia mencetak gol. Dia memilihnya 2 pertandingan. Lawan Newcastle dan lawan City. Karena dia main 90 menit? Bukan, ini final dua-duanya. Dan ini menunjukkan karakternya dia. Ini orang haus juara. Mentalnya itu mental juara. Itu yang menurut gua, oke, kita nggak ada apa-apa lagi. Premier League juga udah kayaknya jauh nih. Walaupun belum mati ya harapan itu. Tapi agak lebih susah nih sekarang. Tapi menurut gua, ya mentalnya ini yang bakal kita kehilangan, Mam. 12 poin ya sekarang? Iya, 12 poin. Ditambah, ya nggak usah 12 poin lah. Hitungannya 9 poin. Karena kan tim yang di atas ini bakal ngejatuhin poin kan. Kok jadi diem sih kameraman Arsenal, nggak seru ah? Terus dia lagi ngitung poin dia. Dia lagi ngitung poin. Anjing bener lagi. City berapa ya kalau kalah? Kalau gua kalah berapa ya? Ya. Tapi dari interview itu aja gue ngelihat seorang Casemiro, dan ini yang akan kehilangan diri kita. Yang betul-betul passion. Nggak, kalau passion masih ada Bruno. Walaupun Bruno juga bisa jadi keluar juga. Maksudnya we need a leader yang betul-betul bisa memotivasi teman-temannya untuk we do it bukan untuk our glory. Ini yang gue butuh dari pemain-pemain ini. Bukan untuk nama gue pribadi, tapi untuk klub ini. Play for the badge, dan itu yang banget gue seneng, dan thank you banget buat Casemiro yang udah nunjukin. Dia salah satu yang menurut gue sama kayak Harry Maguire, ketika dikritik dia nggak jatuh di bawah kritikan itu, dia malah bangkit dari kritikannya. Harry Maguire yang dari dicemooh, Wayne Rooney lah. Wayne Rooney nggak sampai kayak Harry Maguire, man. Enggak, maksud dia kan dia pernah down juga kan. Dia nggak pernah nyetak gol, pasti cemooh, gila, man. Iya, tapi ngomong-ngomong di musim panas ini, musim dingin ini siapa? Ada pemain baru nggak yang rumor? MU. Nggak ada. Dia mah balik. Ada. Di musim maksudnya di transfer window ini kan? Ada dong. Siapa? Yang lagi digosip-gosipin bener atau enggak gue nggak tahu. Siapa? Enggak, kalau Januari. Buat ganti siapa dia masuk? Lah kan Cole Palmer bilang, which is bagi gue lucu. Cole Palmer kan mengatakan bahwa arahan Chelsea ini tidak ada arahnya. Klub ini nggak ada arahnya. Emang goblok, pelatih bagus dipecat. Makanya gue nggak paham gue. Makanya dia bilang kan, gue udah nggak betah di sini. Gue pengen bermain dan aneh loh pemecatan Enzo Maresca tuh aneh memang juga. Si Cole Palmer ini kan terkenal memang fans berat MU. Iya, itu udah jelas. Kayak siapa backnya? John Terry. Iya. Kemarin kan dia sempat nonton City, seneng banget. Lu jadi si Cole Palmer ini sebenarnya lu ngapain pindah dari Chelsea? Lu juga punya pelatih sekarang fans MU loh. Rosenior. Iya. Itu kan fans MU juga. Iya, kan? fans MU garis keras. Kontraknya sampai 2033. Iya. Ditembus mahal itu. Nah itu, cuma kan Cole Palmer kan menginginkan untuk mengganti klub. Dia nggak bilang MU secara spesifik, cuman kan this is where it's going. Tapi kalau lu ke MU sama bodohnya lu Cole, ngapain lu ke MU? Mungkin. Lu kata MU punya arah jalan. ini kalau memang jersey cabut di musim panas ya bisa jadi kita jersey ya. Bisa jadi kan pasti nyari pemain yang kan Rashford balik sama. Gue nggak yakin Rashford akan tetap. Rashford karena ada Carrick. Nggak, Rashford mungkin nggak mau balik. Tapi kan MU nggak ada pilihan. Kalau kita masih ada Højlund. Højlund nggak. Justru kalau Højlund Minpor, dia udah bermain jumlah main gamenya itu Napoli udah wajib beli. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, lu udah wajib beli, udah di dalam kontraknya kan. Nah, ngomong-ngomong, tapi siapa kira-kira? Nggak ada ya, belum ada rumor. Hah? Siapa? Loftus-Cheek. Jadi kemarin Loftus-Cheek anjing. Ada gosip Januari. Iya, Loftus-Cheek-nya Milan. Iya.
Oh, mau minjem. Cuman aneh menurut gue, kan bukan cuma Loftus-Cheek, siapa satu lagi Didi juga lagi dilihat. Didinya Leicester Iya, dulu. Leicester dulu, sekarang main di Arab kan. Oh. Maksudnya? Sama ini Ruben Neves. Enggak, Ruben Neves permintaan fans. Fans tuh pengen Ruben Neves. Cuman anehnya gini, Mon. Lu ngeliat Loftus-Cheek dan lu liat Didi. Ini dua midfielder yang sangat berbeda. Yang satu box to box, yang satu full defensive. Lu makanya kalau gue bilang arahnya mau kemana? MU emang jelas nih. Udah gitu. Kalau gue tarik balik lagi ya. Kita bukan pengacaranya Amorim. Nah, lu sekarang mau ngambil Loftus-Cheek sama Didi. Iya, nggak kepake, ada Kunnya, ada... Bukan, ini kan dua-dua defensive midfielder. Yang kemarin, manajer yang kemarin mintanya apa ya? Minta midfielder kan? Iya. Lu kagak mau kasih kan, makanya lu pecat, sama kayak berantem. Lah sekarang lu mau datangin midfielder. Maksud lu apa? Kagak jelas beneran, lu MU. Udah, keluarin duit, tebus Anderson, udah. Ya, kalau itu gue setuju. Walaupun Minpor mintanya Baleba. Cuman sampai sekarang sih belum ada rumor pasti, bahkan dari siapa namanya? Siapa? Fabrizio Romano juga Cuman belum ada. kalau Anderson sama Baleba gue nggak yakin. Karena Kecuali Casemiro kemarin dia langsung ngasih tahu kalau ini rumor yang sekarang ini jalan ini kan Loftus-Cheek dengan Didi ini kan on loan. Iya. Jadi ya nggak cuma beli. bisa ngelon doang dengan Iya. keadaan sekarang. Tapi feelingnya belum ada gosip karena belum ada pelatih juga kan. Iya. Kayaknya beli juga nanti sesuai. Cuma kan gosipnya Minpor katanya Carrick dikasih budget untuk belanja. Iya. Ya, takutnya kayak Ole aja sih. Iya. Sancho, Pesting. Bener. Itu sih yang ditakutin karena kita nggak tahu nih. Kalau ini nih sebelum kita tutup, lo ini masih terlalu awal gue tanyain, tapi ini apa ya, kalau gue bilang jawaban ngawang-ngawang aja, kali ini baru pertandingan kedua. Iya. Lo setuju nggak kalau Carrick diperpanjang? Enggak. Kenapa? Enggak. Kenapa? Karena bagi gua tahu Carrick itu bagus. Bahkan kalau lu tanya hati gua paling dalam, kemungkinan besar ini orang bisa sukses. Ini ada Oliver Glasner, ada Riquelme mulu gua, apa siapa? Enrique. Ada Xabi Alonso loh. Ada Xabi Alonso, Jurgen Klopp coret lah. Dia nggak mungkin mau ke MU. Kenapa enggak? Sama dia pasti milih tantangan yang lebih Kenapa inilah. enggak? Lu mau tantangan? Real Madrid lah. Jurgen Klopp, lu mau tantangan? MU dengan Real Madrid, mendingan MU. Kenapa? Lu mau tantangan kan? Ini tantangan. Tantangannya bukan dari manajemen, anjing. Ini bukan tantangan apa? Lu tiap hari harus berhadapan. Itu bukan nyari tantangan, itu nyari berantem. Manajemen. Lu tantangan harus ngadapin fans toxic. Lu harus tantangan liganya juga. Lu harus bisa main dengan tanpa budget yang jelas. Tantangannya media Inggris lah, Media fans Inggris. lo lah, bukan Ya lah, kalau lu cari tantangan. Michael Jordan matang ke MU juga stres. Itu manusia paling suka tantangan. Nggak, cuma masuk gue gini, Man. Michael Jordan sih. Kan Jordan mentalnya kan kuat, maksudnya gitu. Kan basket goblok. Nggak apa-apa. Cuma maksud gue gini, PSG apa kabar, Bos? Terus, hah? PSG apa kabar? Maksudnya kan itu sponsor doang. Iya, kan katanya dia main suka bola kan. Nggak, tapi maksudnya gini. Kalau lu bicara tentang Michael Carrick tadi, apakah lu mau diperpanjang atau enggak? Kenapa gue bilang enggak? Ada istilah jangan bikin kesalahan yang sama 2 kali. Ini yang terjadi dengan Ole waktu itu kan. Iya. Ole bagus, akhirnya lu perpanjang. Dan akhirnya lu permanenkan. Iya. Ya. Nah, ketika udah jalan sebuah program yang dibawakan Ole, lu matiin di tengah. Udah beli pemain lagi. Udah beli pemain apa semua. Cuman balik lagi, kalau ngomongin Ronaldo kan. Iya, kalau ngomongin Ole, gue udah bilang berkali-kali. Sialnya Ole itu karena ada Rashford, ada CR7, sulit, ada Sancho, gue gak ngerti dia kenapa bisa. Ini omongan emang ini gue terjemahkan buat yang nggak terlalu memahami kenapa kejadian Terlalu sulit untuk internet. Ole bermain ballnya adalah bermain semuanya harus ikut ngepres ya. Sementara di zamannya Ronaldo itu nggak mau. lu punya Ronaldo, Rashford dan Sancho yang jalan kaki. Ya susah. Yang lainnya kerja keras, yang 3 ini nggak mau. Karena ya ini susah. superstar. Nah, bedanya Carrick tuh nggak ada sekarang orang Ya. kayak gitu. Jadi menurut gue Ole sial aja lah. Ya. Karena Ronaldo juga dia nggak mau kan. If Carrick gets the job, I'm happy for him. Ya. Ya, tapi for me pribadi, don't make the same mistake again. Kalau memang ada manajer, apalagi ini kan abis ini betul-betul abis Piala Dunia nih. Ini lo denger dari mulut Patrick nih. Iya, nggak abis Piala Jangan Dunia. nanti 5 pertandingan menang berturut-turut. Nggak. Carrick adalah pelatih yang tepat. Oh nggak apa-apa,
Nggak apa-apa, Rio Ferdinand sama Paul Scholes saja boleh, kenapa gua nggak boleh? Nggak, tapi maksud gua gini, you have the World Cup ending, dan banyak manajer piala negara yang akan free contract. Lu ada di situ. Dan ini benar-benar pelatih top semua ya, yang ada Tuchel, ada siapa? Ancelotti. Tuchel kayaknya bakal diperpanjang di Inggris. Gua nggak tahu, cuman maksudnya juara ini. England coming home. Ada Tuchel, ada Ancelotti, bahkan Ancelotti coret lah anjing, nggak mungkin. Ya who knows. Nagelsmann juga ada. You basically have a whole shop untuk dibelanja. Jadi menurut gua. Tapi tetap gua Edin Terzic dah. If the situation allows you bisa memberikan kesempatan untuk ngambil manajer top class, I think United needs to do that. Ya. Kita memang udah banyak top class yang kita kecewakan, cuman at the very least, gue nggak mau lagi kejadian kayak Amorim kemarin. Carrick is a good guy, dan tapi ya kayak kalimat lu tadi, dia manajer muda. Saat ini pun manajemen mau ngambil Carrick karena ini yang model yes man, yang nggak akan berani ngelawan dia. Iya. Itu yang gue nggak mau lagi. Selama namanya manajemen ikut campur, this club is not going anywhere. Itu makanya selalu gue sekarang kalau lu perhatiin Twitter gue, pasti gue hashtag Glazer out, Ineos out. Ya udah pasti itu. Karena dasarnya selama manajer kita bisa diatur sama manajemen, susah men. Berat itu udah sering kita omongin. Ya. Anyway, konklusinya adalah sebelum lu tutup. Ada satu lagi yang penting. Konklusinya adalah dulu sebagai pemain gue idolakan lu, Paul Scholes. Bahkan gue ada foto bareng sama lu. Bukan konklusi, ini pendapat. Bukan, ini pendapat ya. Makanya kan gue bilang sebelum lu konklusi. Oh. Udah? Paul Scholes is a good player. He's a legend. Ya, buat gue. Gary Neville, he's a legend. Tapi kalau good player juga banyak right back yang lebih bagus dari dia. Nicky Butt, lu ngabisin seluruh karir lu sebagai cadangan. Ya. Dan gua ngerti. Ini mau marah-marah ke legend anjing. Dan gua ngerti. Lu butuh duit sekarang. Makanya lu bikin podcast sama kayak kita. Gua ngerti banget yang lu lakukan itu adalah yang harus lu lakukan. Mengeluarkan opini yang kalau lu mengeluarkan opini baik-baik nggak akan ada yang nonton podcast lu. Jadi kayak Roy Keane juga. You guys failed as a manager sebenarnya. Gary Neville apalagi lu. Cuman gua ngasih tahu. Stop watching them. Kasih pelajaran buat mereka. Dan ini juga tadi gue sempat ngeliat video klip di mana Sir Alex Ferguson marah kepada media. Your job is as a reporter, as a journalist, is to tell the truth. Tugasmu adalah untuk menyatakan yang benar. Itu pernah dia omongin waktu dia pertama kali ke Manchester United juga kan? Ya enggak, itu dia setelah dia yang kasus BBC yang ditutup sama dia yang nggak di-ban. Dan di situ manajemen mendukung Sir Alex. Siapapun yang menjelek-jelekan MU, bukan menjelek-jelekan malah, memutarbalikkan fakta, memelintir berita-berita MU, itu nggak boleh lagi hadir di press conference-nya MU. Betul. Itu yang gue minta dari MU. Tegas sekarang. Lu harus jaga press conference itu adalah tempat sakral juga. Lu harus jaga. Jadi kalau ada media yang mempelintir yang apalagi, bikin kayak dulu. Mereka media lebih membutuhkan MU daripada MU membutuhkan media. Betul. Ya karena tanpa media pun MU akan hidup. Ya, media tanpa MU nggak bisa hidup. Lu mau beritain tentang apa? Beritain tentang Liverpool udah terbukti kasus salah aja cuma berapa menit berita itu diangkat orang. Cuman maksud gua for real media officernya MU dan MU-nya sendiri harus menjaga yang kayak gini-gini. Bahkan legend kalau mereka udah mulai ngomong apa-apa, jangan kasih akses lagi ke Old Trafford. It's as simple as that. Karena ini gua curiga Patrick baca tweet gua nih dari kemarin. Gua nggak baca tweet siapa-siapa. Gua kan NPD kalau soal Twitter. Gua cuma nulis diri gua sendiri. Cuma maksud gua itu it's the situation yang dimana Manchester United needs to protect its own. Ya betul-betul harus menjaga dirinya sendiri. Udah nggak bisa lagi lu biarkan. Kalau ada media yang udah mempelintirkan, menjelek-jelekkan, ya contohlah kayak kasih batasan nggak boleh dikasih ID lagi, Mas. Nggak dapat ID lagi, selesai. Udah. Jadi orang pun akan respect sama lu, orang pun akan segan, dan orang akan takut memberitakan yang enggak. Kalau mereka pun cari berita, ya udah bener-bener kerja gitu loh. Itu. Jadi Paul Scholes, Nicky Butt, khususnya yang dua ini ya, yang gua kesel. Mereka menjelek-jelekan. Udah latih anak-anak kecil aja, udah cari duit. Tapi mereka kan menjelek-jelekan Martinez.
Martinez membuktikan diri. Iya kan diginiin. Ya, digini-giniin kan. Terus malah bukannya apology yang mereka lakukan, malah ditambahin, ditimbal lagi, double down. Mereka malah mengatakan, ya udah gue datang ke rumah lu ya, tolong teh pakai gula. Itu bagi gue, ya. seriously bro. Tadinya gue kesel sama anaknya. Kelejenan kalian. Iya. Tadinya gue kesel sama anaknya Paul Scholes yang ikut-ikutan nimbrung, ya. Dia sampai ngomong bahwa dia bisa ngurus MU. Tai. Wih. Siapa lu? Ya, bapak lu yang legend bukan lu. Sekarang Scholes ngomong kayak gitu, hilang respect gue, seriously hilang. Dulu bagi gue yang masih legend yang benar-benar gue hargain adalah David Beckham. Dia menunjukkan bahwa bermasalah juga sama anaknya Brooklyn. Anaknya Brooklyn, tapi kan sama anaknya. Bukan sama anaknya. Sama anaknya. Iya, sama anaknya itu kan anaknya ini ribut. Ini kita ngosipin Beckham aja kan nih sisanya nih. Tapi gue masih respect sama Beckham, gue masih respect sama Rio. Ya, gue masih respect sama Schweinsteiger. Maksudnya even John Terry lah. Oh, John Terry. Gue yakin dari dulu lu pengennya MU. Gue yakin 2008 lu sengaja kepleset. Nih udah tinggal berapa menit lagi dari tadi konklusinya nggak gue sebut-sebut nih. Konklusi deh. Banyak aja. Oke itu nih. Sekarang konklusi. No. Oke, konklusinya kita lawan. Konklusinya muka Arsenal fans yang di belakang kamera. Udah murung. Kita lawan Arsenal di minggu ini. Ya. Arteta dengan shift tacticalnya, terus shift tactical. Arteta dengan line up yang full. Dengan tren yang lagi sangat positif, Manchester United dengan shift tactical dan manager bounce kalau gue bilang ya. Kita lihat kita yang nggak main De Ligt sama Zirkzee. Jadi kita lihat di minggu nanti kita akan mengadakan nobar di Lithium Cafe Rooftop. Datang ya. Bukan di sini. Ini tuh di Galo Cafe. Galo Cafe. Jadi beda. Ini tempat kita syuting di Garat 168 di Galo Cafe di Jalan Adi Aksaraya. Ya. Nobar hari Minggu kita open gate jam sabraha Minpor? 10. Jam 10 kita buka open gate. Kalian silakan cek Instagram Porosalang, Twitternya Porosalang. Langsung daftar. Daftar itu bukan untuk tackle kursi ya. Nggak. Kita tidak ada. Kita di Porosalang first come first serve. Come first serve. Jadi tapi paling nggak karena juga terbatas lithium rooftop itu kapasitas cuman 100 ya. Nggak, kayak kemarin City sebenarnya banyak yang datang, cuma kita batasi 50 kemarin. Oh iya ya. Jadi itu. Jadi ya kenapa kalian kalau bisa ya kalau itu kita pasti dulukan yang udah daftar duluan. Kalau kursi ya bisa pilih di luar atau di dalam gitu. Jadi dan kalian untuk nobar yang kali besok ya. Motong mulu nih. Sebentar. Oh ya. Yang besok nobar ini spesial. Apa nih? Kapan lagi kalian datang nobar bisa pulang nginep di Renjana House. Kita disponsori sama Rumah Renjana. Rumah Renjana. Dan ada lagi bonusnya lagi. Apa tuh? Kapan lagi kalian datang nobar? Dapet. Bisa ngata-ngatain kameraman Arsenal. Ada lagi hadiahnya. Apa? Gopay. Ada Gopay. Poros tajir ya. Gila. Makanya doain MU menang terus. Jadi kita Patrick tuh main dewa asik. Enggak. Oke. Say no to jujur yang lain. Itu aja dari kita, Porosalang. Gua Patrick. Dan gua Raymond. Di belakang kamera ada kameraman Arsenal yang mukanya tadi begitu bersemangat, sekarang sudah berubah menjadi menderita. Sekarang dia jadi Jokeres begini dia. Dan di belakangnya kameraman Arsenal ada Minpor. Kayaknya yang sekarang manajemennya lebih enak ya, Minpor bisa datang. Apa Minpor? Kelme. Kelme. Oh, udah. Oke. Bye. Thank you. Hidup Indonesia. Semangat Patrick Kluivert.